Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih dalam anugerah Allah, senantiasa dalam kenikmatan Islam, iman, dan ihsan. Juga kita masih bisa bersilaturahim. Tentu dalam kesempatan pertemuan ini semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang podcast Nabawi TV. Saya hanya sekilas saja, tidak full, karena ada beberapa WA agar saya nonton itu dan merespon. Ternyata di luar dugaan saya, justru respon saya positif terhadap Gus Wafi dalam wawancara dengan Nabawi TV. Ya mungkin ini kayak seperti by design Allah. Ya semuanya memang al khairu wasyarru bimasyiatillah. Semua dalam rahasia Allah. Ya, mungkin Gus Wafi ingin mengkanter 12 pertanyaan Kiai Imad, dan tentu beberapa teman dari Kiai Imad. Semua yang dipaparkan itu kalau dipahami secara mafhumah, secara implisit, itu justru menguatkan Kiai Imaduddin Utsman. Sekali lagi, ini rahasia Allah. Yang pertama, 12 pertanyaan diringkas menjadi 2 pertanyaan. Padahal masing-masing pertanyaan itu berdiri sendiri. Saling terkait, tapi memiliki substansi yang berbeda-beda. Baik secara mantukoh maupun secara mafhumah dari 12 pertanyaan itu menandakan memang yang lain tidak bisa dijawab. Karena menjawab 2 pertanyaan itu tidak bisa meliputi pertanyaan yang lain sebagai sebuah jawaban sekaligus, tidak bisa itu. Karena mantukoh mafhumahnya dari pertanyaan itu berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, menegaskan seolah-olah dari pihak Robitoh memang sudah tidak bisa menjawab. Dari pemaparan Gus Wafi sebagai bentuk latar belakang mengapa dia terlibat untuk turut dalam diskursus ini menunjukkan bahwa memang Gus Wafi ingin merepresentasikan Robitoh, yang dia mengakui dalam posisi ini Robitoh dalam posisi yang sangat lemah untuk menjawab tesis Kiai Imad. Selain itu juga channel yang menayangkan Gus Wafi ini sekaligus sebagai bukti pembenaran terkait dengan kepercayaan channel ini terhadap Gus Wafi untuk bisa merepresentasikan membela Robitoh, yang notabene channel ini juga berafiliasi dengan Robitoh. Ini menunjukkan bahwa memang secara keilmuan, keilmiahan, tanggung jawab data tentang kenasaban Bani Ba'alwi yang bersambung kepada Nabi, ini dalam konteks data tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekaligus kaidah Gus Wafi yang pernah disampaikan tidak perlunya data zaman, karena memang tidak ada data. Kalau ada data pasti dipakai menjawab. Karena data ini sendiri juga sering dijadikan sandaran Robitoh ketika ingin menghegemoni nasab selain Ba'alwi, dengan tentu
bisa dipahami untuk melemahkan nasab yang dari Pak Alwi yang mengaku jalur Wali Songo lah minimal itu. Yang bersambung sampai ke Nabi Mustafa Muhammad SAW. Ini dianggap lemah, bahkan tidak terhitung, karena dianggap nggak ada data. Jadi yang mendengung-dengungkan arti pentingnya data itu sebenarnya Robitoh. Tapi kenapa begitu ketahuan 5 abad setengah data Robitoh zong, tiba-tiba buat kaidah tidak perlunya data sezaman. Ini kan sebuah dalil kelicikan, dalil ngeles, dalil yang tidak konsisten dengan komitmen arti pentingnya data yang dijadikan untuk menghegemoni Pak Alwi dengan nasab yang lain di luar Bani Pak Alwi. Kemudian selepas membahas nasab secara spesifik, Gus Wafi terus terang betapa lemahnya keilmuan dari kalangan Pak Alwi. Yang di situ asal pidato tanpa ilmu, sehingga beliau sendiri dengan gagah Gus Wafi menasihati para dai-dai Pak Alwi yang khususnya yang menampilkan diri di sosial media dalam menyampaikan dakwah terkait dengan ilmu keislaman, terkait dengan risalah kenabian, terkait dengan semua yang disampaikan itu diharapkan oleh Gus Wafi dari para dai Pak Alwi agar dai Pak Alwi ini mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, biar tidak menjadi objek bulian publik. Istilah saya ini biar tidak menjadi objek bulian publik. Tapi Gus Wafi tidak mengatakan ini. Yang jelas Gus Wafi mengakui kondisi real di lapangan terkait dengan publikasi ceramah penyampaian materi agama dari para Bani Pak Alwi yang jauh dari panggang keilmuan, yang Gus Wafi memberi nasihat agar ini tidak terjadi. Ini sekaligus sebagai pengakuan bahwa memang penyebab kisruh, penyebab problem keagamaan, keberagamaan di masyarakat ini memang banyak yang disebabkan oleh Mbak Alwi yang dipercaya masyarakat, tetapi dalam menyampaikan materi asal-asalan tanpa basis pemahaman yang kuat terkait dengan materi yang disampaikan mengenai keislaman, keberagamaan, dan tentu kisah-kisah yang sering disampaikan justru malah bertentangan dengan membangun semangat Islam rahmatan lil alamin, lebih cenderung pada glorifikasi dan interpolasi, mengunggulkan nasab dan pengakuan-pengakuan. Kalau saya boleh mencontohkan, yang contoh ini tidak dicontohkan oleh Gus Wafi, bagaimana Habib dari Pak Alwi menceritakan tentang Pangeran Diponegoro, tentang KRT Sumodiningrat sebelum ada gugatan. Yang paling lucu, Pangeran Diponegoro aja dijadikan perebutan masing-masing Pak Alwi dari leluhur yang ada di sana pada mengklaim, ada yang mengklaim sebagai al-anu, sama-sama dari Pak Alwi. Sama-sama dari Pak Alwi aja kok merebutkan Pangeran Diponegoro misalnya. Ini kan tanpa dasar, tanpa kajian real, historis, asal klaim, asal melakukan interpolasi
yang targetnya adalah glorifikasi Pak Alwi itu sendiri. Ini kan secara implisit itu seperti Gus Wafi itu membuka kedok terkait dengan kebrobokan perspektif keilmuan dari Habaib yang kebetulan mengisi sosial media mengatasnamakan Habib dengan ceramah-ceramah yang bidunil ilmi. Bidunil ilmi. Nah, sebenarnya kalau ini masukan benar ini. Sebenarnya kan tidak perlu melibatkan Gus Wafi kalau pengen jujur. Nah ini karena keluarnya dari lisan saya mungkin nggak percaya para habaib ini. Solusi yang terbaik, asukut, diam Habib. Jangan dimunculkan itu omongan Taufik Assegaf itu. Malah merusak citra habaib. Jangan dibiarkan itu lepas dari busurnya lisan ucapan Rizik Syihab itu. Nah, itu menodai Pak Alwi itu. Bahar menodai Pak Alwi itu. Termasuk juga Habib Lutfi, kalau memang betul-betul ada kealpaan dalam memberikan kesaksian makam-makam yang selama ini sudah beredar, yang di situ sumber peredaran legitimasi identitas makam-makam yang dibelokkan itu bersumber dari Habib Lutfi. Lebih baik Habib Lutfi bikin pernyataan, entah memohon maaf pada publik, pada keluarga, dan Robitoh juga demikian, dan mereorientasi Robitoh bagian kenasaban, belajar dari Dzurriyyah Wali Songo yang tidak pernah mempersoalkan nasab, bahkan dikatakan tidak cucu Nabi juga nggak apa-apa Dzurriyyah Wali Songo, bahkan malu, khawatir tidak bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kekurangan. Banyak Dzurriyyah Wali Songo yang malu ngaku-ngaku kenasaban itu, dan tidak marah ketika dikatakan tidak sebagai cucu Nabi. Selama ini yang selalu jaga gengsi dan melakukan persekusi dan seolah-olah menjadi keamanan marwah Nabi yang menggunakan label sebagai cucu Nabi yang terlalu ketat mengoreksi perkembangan masyarakat, seolah-olah penjaga gawang status kenasaban Nabi kan Pak Alwi itu. Tapi Dzurriyyah Wali Songo enak-enak saja, nggak diakui juga nggak apa-apa sebagai cucu Nabi, karena memang catatan nasab sudah banyak yang nggak keurus itu, banyak yang dibakar oleh moyang mereka, meskipun tetap ada yang punya manuskrip itu. Tapi biarkan jamaah dari Pak Alwi ini lepas bebas, tidak diikat oleh buku-buku nasab seperti di Robitoh. Dzurriyyah Wali Songo kan nggak mengikat buku-buku nasab, dan sudah enak menjadi bagian daripada masyarakat tanpa harus pamer nasab kayak novel Ali Idrus itu. Nggak malu begitu itu. Nah, setelah fenomena diskursus nasab seperti ini, semuanya bungkam. Jawabnya dengan dalil framing, jawabnya dengan hasutan. Bukan ziarah kubro, tapi hasud kubro. Ziarahnya kehapus dengan hasutannya yang berkembang di sosial media selama ini. Ya, itu saja catatan saya.